Bara bin Malik radhiyallahu anhu. Bara bin Malik adalah seorang sahabat Ansar yang kurus dan bermata cekung. Ia masih saudara tua Anas bin Malik, sahabat sekaligus pelayan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang banyak meriwayatkan hadits-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bara bin Malik memiliki keberanian dan semangat juang sangat tinggi, kontras sekali dengan penampilan tubuhnya yang kurus kecil. Ia tidak takut kepada musuh apapun dan selalu merindukan untuk mati syahid. Karena itu ketika menjadi khalifah, Umar bin Khattab pernah menulis surat pada wakil-wakilnya untuk tidak menjadikan Bara sebagai komandan pasukan. Dikhawatirkan ia akan membawa pasukannya kepada kemusnahan, walau memang mati syahid, karena semangat jihadnya yang terlalu tinggi. Pasukan yang dibentuk Khalifah Abu Bakar untuk menumpas pasukan Nabi palsu Musailamah al-Kadzab di Yamamah, pertama kali dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal, tetapi dapat dipukul mundur pasukan Musailamah. Pasukan kedua yang dipimpin oleh Khalid bin Walid juga sempat kocar-kacir, sebelum akhirnya Khalid merubah strategi dengan mengelompokkan pasukan sesuai kabilah dan golongannya. Bara diserahi untuk memimpin kaum Ansar. Riwayat lainnya menyebutkan dipimpin oleh Sabit bin Qais bin Syammas, yang tidak lain masih pamannya sendiri. Atau bisa jadi, Bara sebagai komandannya dan Sabit sebagai pembawa panji dari kelompok Ansar. Dengan strategi ini pasukan Musailamah dipukul mundur dan berlindung dalam bentengnya yang kokoh. Pasukan Muslim sempat kesulitan menembus benteng karena dikelilingi tembok yang tinggi dan pintu yang terkunci rapat. Sementara itu panah-panah menghujani mereka dari atas. Bara mengambil inisiatif beresiko tinggi untuk menjebol kebuntuan tersebut. Di dekat pintu gerbang benteng, ia duduk di atas sebuah perisai dan berkata kepada pasukannya, "Lemparkanlah aku ke dalam benteng dengan perisai ini. Aku akan syahid, atau aku akan membukakan pintu gerbang ini untuk kalian." 10 orang memegang perisai tersebut kemudian melemparkan Bara ke atas benteng. Tubuhnya yang kurus kecil dengan mudah melampaui dinding benteng, dan dengan pedang terhunus ia jatuh di kumpulan pasukan musuh yang menjaga pintu gerbang. Dengan semangat tinggi Bara menyerang mereka dan setelah melumpuhkan 10 orang, ia berhasil membuka pintu gerbang benteng dan membuka jalan bagi pasukan Muslim memasukinya. Akhirnya pasukan Musailamah dan Bani Hanifah dapat dikalahkan dan Nabi palsu itu terbunuh oleh tombak Wahsy bin Harb. Tombak yang sama yang telah mengantarkan Hamzah kepada syahidnya di Perang Uhud. Sungguh suatu tebusan yang setimpal. Dalam pertempuran Yamamah ini, Bara berhasil membunuh seorang tokoh kepercayaan Musailamah yang dikenal sebagai Muhkam al-Yamamah, atau Kaldai Yamamah, seorang lelaki tinggi besar dengan pedang berwarna putih. Atau mungkin juga mereka dua orang yang berbeda, yang keduanya dibunuh oleh Bara. Ketika kembali ke kemahnya, Bara mengalami 80 lebih luka tusukan pedang dan anak panah. Namun dengan izin Allah luka-luka itu akhirnya sembuh dalam waktu 1 bulan. Semangat Bara untuk memperoleh syahid terus berkobar, karena itu pertempuran demi pertempuran diikutinya. Tibalah pertempuran melawan tentara Persia di Tustar di mana ia juga terjun di dalamnya. Pasukan Muslim berhasil memukul mundur pasukan Persia dan mengepung benteng kota Tustar, benteng pertahanan terakhir mereka. Pasukan Persia bertahan dengan mengulurkan rantai-rantai besi panas yang ujungnya diberi pengait untuk menghalau pengepungnya, layaknya sedang memancing ikan. Mereka yang terkena kaitan dan ditarik ke atas benteng, nasibnya tidak akan beda jauh dengan ikan yang terkena pancingan nelayan. Beberapa orang Muslim terkena kaitan dan ditarik ke atas, salah satunya adalah Anas bin Malik, saudara Bara bin Malik. Melihat hal itu, Bara bergerak cepat untuk menyelamatkan saudaranya. Ia mencoba melompat dan memegang rantai besi tetapi tangannya jadi terbakar dan melepuh, namun demikian ia tidak berhenti berusaha sehingga akhirnya ia berhasil menaiki tembok dan memotong tali di atas rantai sehingga Anas bisa selamat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, bahwa kadang-kadang ada orang yang berpakaian 2 kain lusuh dan tidak diperdulikan karena remeh keadaannya, tetapi jika dia bersumpah dengan nama Allah, maka dia akan mengabulkannya. Di antara mereka ini adalah Bara bin Malik. Begitu kuatnya pertahanan benteng Tustar, kalau terus berlarut-larut seperti itu,
bisa-bisa tentara Muslim akan kalah. Maka beberapa sahabat yang menjadi saksi akan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut segera meminta agar Bara berdoa dan bersumpah untuk kemenangan kaum muslimin. Bara memenuhi permintaan mereka ini. Ia berdoa, "Aku bersumpah kepadamu, wahai Robku, berikanlah tengkuk-tengkuk mereka kepada kami, dan pertemukanlah aku dengan nabimu." Usai berdoa, bersama beberapa pasukan muslim lainnya, ia berusaha menyerang dan merusak pintu gerbang benteng yang begitu kokoh. Dan dengan pertolongan Allah mereka bisa menjebol benteng pertahanan Tustar, kemudian menyerang dan memporak-porandakan pasukan Persia. Bara sendiri berhasil berhadapan dengan Marzaban As-Sarih, seorang pembesar dan pahlawan Persia yang telah terkenal, dan akhirnya ia berhasil membunuhnya. Tetapi keadaan Bara sendiri juga terluka parah, dan seperti permintaan doanya, ia gugur sebagai syahid dalam pertempuran ini. Peristiwa ini terjadi di masa Khalifah Umar bin Khattab.